Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratal mutaramin, para alim, para ulama yang kami hormati, Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin yang terhormat Bapak Suprayitno, ngapunten Bapak, baru kenalan nih wow. Ternyata sami-sami Mojokerto. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian Majelis Ta'lim napa niki? Al-Muttaqin. Nggih, sami. Oh nggih. Ibu sinten? Ibu Yusni beserta seluruh jajaran pengurus dan juga jamaah yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya, nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini panjenengan bisa bermuajahah di sini majelis di tempat yang mulia yakni Masjid Al-Muttaqin ini. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulan fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh para pengikutnya, dan mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini nantinya yang termasuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kajian kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yakni beberapa amalan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab. Insya Allah di beberapa waktu yang lalu yang hadir ini sudah banyak yang melakukan puasa. Selain puasa juga banyak yang melaksanakan amal-amal solih, termasuk memperbanyak doa. Akan tetapi banyak yang belum mengetahui bahwa saat ini kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dimana bulan itu kata Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menganiaya dirimu di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa maksud dari kalimat menganiaya diri sendiri ini? Salah satunya adalah berbuat dosa.
Yang dimana dosa itu terbagi banyak, tapi yang paling bahaya adalah besar dan kecilnya. Bila dosanya besar, maka kata Allah, dosa itu akan dilipat gandakan. Kapan Ustadz? Ya di bulan ini. Kenapa Ustadz kok dilipat gandakan? Karena Allah menjelaskan di surat 9. Surat 9 itu surat At-Taubah, ayatnya ayat 36. Nanti yang di depan bisa dibantu menerjemah. Ada terjemah Ibu ya? Yes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atum hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Al-ayah sadaqallahul azim. Bisa dibantu Ibu? Monggo. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan laki dan bumi dan di antara 4 bulan Ramadan. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya, terima kasih. Di awal-awal ayat itu Allah menyatakan bahwa di dalam 1 tahun itu putarannya ada 12 bulan. Ini catatan penting bagi kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bahwa penanggalan 1 tahun ada 12 bulan itu bukan dari pemikiran-pemikiran manusia. Yang dimana pada setiap bulannya kita sebagai orang yang beriman itu tidak pernah mengucapkan atau jarang mengucapkan bulan Hijriyah kecuali pada bulan-bulan yang tertentu. Contoh, bulan Ramadan. Syawal saja berubah jadi Idul Fitri. Ya. Dzulhijjah berubah menjadi Idul Adha. Itu kerennya. Kalau biasanya kapan kurban? Gitu nggih. Itu luar biasanya kita. Padahal apa? Padahal jelas Allah menyatakan putaran 1 tahun di dalam 12 bulan itu adalah bukan pemikiran manusia. Tetapi kita setiap hari dan bahkan di setiap bulan yang kita ingat itu kalau tidak bulan Januari sampai Desember ya tidak ada lagi sudah. Kecuali mereka yang mau berubah. Berubah apa? Merubah terhadap apa yang menjadi kebutuhan kehidupannya. Salah satu contoh, panjenengan akan melaksanakan acara besar, yakni menikahkan seorang putra dan putrinya. Baru di situ, bulan apa ya yang bagus? Nah, baru mengingat bulan Islamnya yang bagus apa? Ojo Muharram. Karena apa? Nanti ada 10 apa? Kalau Muharram orang Jawa namanya ya 10 suro. Nek jari mbah-mbah ngumbah keris. Aduh, Masya Allah.
Ini menjadi sebuah dilema di mana kadang kita sebagai umat Islam yang jelas-jelas ayat itu saat Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah pun mengajarkan kepada kita bahwa 1 tahun ada 12 bulan itu bukan pemikiran manusia, tetapi Allah yang menunjukkan ya, kepada orang-orang yang beriman terhadap adanya bulan itu. Tetapi kenapa Ustadz kok tiap harinya itu kita yang biasa dikenal itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ayo. Iya apa enggak? Oh iya, kalau sudah Desember itu Masya Allah Ustadz, luar biasa. Karena apa? Yang mereka tahu itu liburan dan Natal dan tahun baru. Tapi saat Muharram tiba, yang bingung dan hatinya itu apa, bahasa orang Jawa itu gopoh. Gopoh ini apa Bu? Bahasa Indonesianya apa? Tergesa-gesa. Nggih Ibu sinten wau? Ibu ketua sinten namanya? Bu Yusni ini pun pasti. Oh, iya Muharram. Punya acara apa? Nah itu. Yang lain adem ayem ya. Seperti di tempat yang lain insya Allah tidak ada namanya kebetulan, tapi memang Allah telah menentukan bulan Januari dan harinya juga bertepatan dengan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab. 1 Januarinya 2025 bertepatan dengan 1 di bulan Rajab. Nah, ini bulan sing paling luar biasa. Dan cara menghitungnya tidak membingungkan. Kalau sekarang tanggal 19 berarti Rajabnya lah. Cono mboten. Pol. Coba niku benjing. Kenapa? Karena Januarinya 31 sedangkan bulan Hijriah hitungannya 29 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Nah, selende 1 hari saja maka menjadi berubah aturan di dalam penanggalan. Karena memang umat Islam sudah biasa membaca atau tiap bulan itu yang dilihat yang paling besar di rumah penanggalannya itu bukan Hijriah. Hijriahnya kecil, sudah kecil berbahasa Arab. Ya. Ada yang kemarin Jumadasani itu kalimatnya bacanya Jumadasani harusnya. Kemudian beliau menyampaikan Jumadil Akhir. Nah, ini enggak nyambung. Ya. Jumadasani menjadi Jumadil Akhir. Kalau Jumadasani bahasa Arab sudah benar. Tapi kalau Jumadasani berarti berbahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya Jumadil Akhir. Itu orang kita mengenal seperti itu. Padahal ya tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau diartikan sesuai dengan aturannya tidak seperti itu, berbeda. Apalagi orang Jawa. Muharram mempunyai makna Syuro. Kemudian Safar Sapar. Ya. Sot fa'ro. Bacanya sot fathaso. Ya. Sofar itu yang benar bahasa Arabnya. Tapi orang Jawa Sapar. Karena lahirnya di bulan Safar, anak yang lahir pas laki-laki dinama Pak Sapari. Ngapunten, tidak nyindir mboten. Karena memang seperti itu. Ya, Safar. Kemudian dari Muharram, Safar ada. Lah, pun mulai. Nah, nek kula sing ngurut awal pasti pinter nih. Nah, niki kula jebak panjane sengaja. Mboten. Jadi Muharram itu bulan pertama, Safar bulan kedua, kemudian Rabiul Awal. Orang Jawa menamakan Mulut, mantun mulut bakdo mulut, mantun bakdo mulut.
Loh, kok mboten nyambung ya tiyang Jawa nih. Jumadil awal, Jumadil akhir tetap menjadi Jumadil awal, Jumadil akhir. Yang Rajab, Ra fathah menjadi Rejab, Ra fathah Rejab, setelah Rejab Ruah. Padahal bahasa Arabnya Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Orang Jawa juga Ramadan poso. Ramadan kali poso niku nggih luar biasa. Ini kalau anak-anak muda tidak akan bisa memahami makna yang telah disampaikan oleh nenek moyang kita. Dan bahkan saat itu diajarkan di dalam pendidikan formal, mereka tidak bisa. Bahasa nama lain dari Ramadan, di situ pilihannya ada poso, itu mereka tidak paham. Karena apa? Karena setiap harinya terbiasa dengan penanggalan Romawi, Januari, Februari, itu tanpa dihafal pasti hafal sendiri. Tapi kalau sudah ditanya bagaimana bulan Hijriyah, mereka kadang bukan melupakan, mereka tahu, akan tetapi di dalam hatinya kurang tertarik untuk beribadah dan memuliakan bulan itu. Padahal apa? Padahal kata Allah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menunjukkan kepada kita, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran, bahwa di tiap 12 bulan, di tiap 1 tahun itu ada 12 bulan. Allah juga menyampaikan arba'atum khurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang dimana 4 bulan itu kata Rasulullah 3 bulan berurutan, 1 bulannya antara bulan Jumadas Tsani dan bulan Sya'ban. Berarti bulannya apa berarti? Rajab. Rajab bulan yang ke-7. Luar biasa. Ngaji nek pendengar niku pun saged niku berarti kantun lanjut ngoten tok pun. Nek dereng semerep, lah niki kedah ditata rumiyin. Kenapa? Karena kata Rasulullah ada sesuatu apa sebenarnya? Allah kok menyatakan minha arba'atum khurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang Rasulullah mengawalinya dari bulan Dzulqa'dah. Apa? Bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah bulan yang ke-11. Dzulhijjah bulan yang ke-12. Muharram bulan yang pertama. Ada apa Ustaz di bulan Dzulqa'dah itu? Ada salah satu riwayat bahwa bulan Dzulqa'dah itu adalah satu-satunya bulan yang diapit oleh bulan yang dimuliakan Allah. Apakah itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka satu-satunya adalah bulan Dzulqa'dah, di mana bulan itu utamanya jamaah haji Indonesia kloter pertama baru mulai berangkat. Kan haji pemberangkatan ada 2, ya. Mengikuti pemberangkatan yang awal apa pemberangkatan yang terakhir, atau yang kloter yang kedua. Kalau pertama berarti posisinya nanti di Madinah, tapi kalau yang kedua langsung Masjidil Haram. Nah, itu salah satu bentuk kenapa keutamaan itu berada di bulan Dzulqa'dah. Kemudian Rasulullah menyampaikan bulan yang kedua adalah Dzulhijjah. Ada apa di bulan itu? Apa yang dimuliakan oleh Allah di bulan itu? Apa kira-kira? Dzulhijjah itu ada apa? Ada suatu ibadah, apabila ibadah itu tidak dikerjakan saat itu, maka ibadahnya harus mengulang di tahun yang akan datang. Ibadah apakah itu? Wukuf di padang
barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka mereka harus mengulang di tahun yang akan datang. Haji yang saat dikerjakan yang tanpa melaksanakan wukuf di padang Arafah, hajinya batal. Masya Allah, luar biasa tadi. Iya. Jadi antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau di bulan Muharram yang dikenal dengan tanggal 10 Syuro, ada peristiwa apa dalam Islam? Di bulan Muharram itu adalah satu-satunya bulan kemenangan para nabi. Duh, kok bisa Ustaz? Iya. Saat Allah menyelamatkan Nabi Yunus yang saat itu lagi diuji oleh Allah dengan ombak yang luar biasa, kemudian dimakan oleh ikan. Setelah itu baru Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Langsung oleh Allah perut ikan yang sebesar itu diperintahkan untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam, dan saat itu berada di tepi pantai, dan itu berada pada bulan 10 di bulan Muharram. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu beramai-ramai berada di tengah kota, akan dibakar tubuhnya. Karena apa? Karena kesalahan saat itu memenggal kepalanya patung. Ya, akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, dinginkan api itu, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, dengan api yang luar biasa itu, tetapi Nabi Ibrahim tidak tersentuh api itu dengan terbakar, dingin. Nah, itu peristiwa-peristiwa kemenangan para nabi itu berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Muharram. Selanjutnya, bulan yang jatuhnya di antara bulan Jumadil Akhir dan berada di bulan Sya'ban. Bulan apakah itu? Bulan Rajab, Ustaz. Iya. Ada peristiwa apa di bulan Rajab? Iya, luar biasa, Masya Allah. Satu-satunya peristiwa yang tidak ada di bulan yang lain, yang dimana apabila kita saat melaksanakan ibadah itu dan tidak memi'rajkan ibadah itu, maka ibadah itu dipastikan batal. Apakah itu? Isra dan Mi'raj. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak yang mengartikan Isra Mi'raj itu diartikan perjalanan malam. Benar. Akan tetapi yang lebih baik, Isra itu artinya perjalanan, Mi'raj itu menghadap. Apa? Menghadap. Menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana saat itu peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Amul Huzni, hari kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Ustaz? Rasulullah sedih. Ada yang tahu? Kenapa? Iya. Karena istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hartanya juga untuk berdakwah, khususnya adalah kepada umat Islam, yang saat itu istri yang bernama, Masya Allah, luar biasa panjenengan, Siti Khadijah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak cukup hanya sampai di situ. Ada seorang paman yang sangat luar biasa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dan akan dibunuh dan bahkan dicaci maki oleh kaum Quraisy saat itu. Tetapi satu-satunya paman yang membantu dan menyelamatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya itu. Bahkan paman-paman yang lain memusuhi Nabi Muhammad. Siapakah pamannya? Abu Thalib. Kalau kakeknya Abdul, panjenengan harus sejarah ini tidak boleh salah di dalam mengajar kepada cucu-cucu. Mana Abdul Muthalib dan mana Abu Thalib. Maka saat itulah dengan dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah yang sama-sama kembali kepada Allah, maka saat itu bulan itu dikatakan bulan kesedihan Rasulullah. Saking sedihnya, maka Allah bagaimana agar hatinya untuk menyenangkan hati Rasulullah, maka Rasulullah menempuh perjalanan dan kisah itu berada di surat 17 ayat 1. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Banyak yang memaknai Isra itu adalah perjalanan malam. Padahal memang benar Isra-nya, tapi Mi'raj ini adalah mempunyai makna yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena semua perintah-perintah Allah, dari mulai puasa, dari mulai ibadah haji, semuanya itu yang menurunkan adalah malaikat Jibril. Tapi ada satu ibadah yang sangat luar biasa, yang dimana Rasulullah harus menghadap Allah, yakni sholat. Ada apa Ustaz sholat ini? Maka inilah yang menjadikan motivasi kepada kula kali panjenengan di usia yang sudah tidak muda lagi, yang saat muda mengatakan saya nanti kalau tobat waktu tua saja. Saat tua sholatnya sudah tidak sempurna. Buktinya apa? Imam Masjid Al-Muttaqin saat sholat maghrib bacaannya panjang, duduknya sudah tidak kuat, berdirinya apalagi. Duduknya itu loh tidak kuat Ustaz. Karena apalah? Karena sujudnya lama, rukuknya lama, berdirinya satu juz dihabiskan semua. Mudah-mudahan Al-Muttaqin tidak. Kalau di Amerika tidak, di Amerika banyak. Ya, akhirnya apa? Setelah sholat itu yang ditanya itu, oh alhamdulillah, ustadznya enak. Bukan itu yang ditanya. Sopo imam gak kesuwen aku mau. Ya, apalagi sholat subuh. Hadisnya menyatakan panjangkan suratnya. Akhirnya apa? Saat hari Jumat ternyata yang dibaca surat Jumat satu surat. Besok ini softnya satu, ini tinggal separuh. Seminggu lagi tinggal imam dan makmum bilalnya. Ya, imamnya dengan muadzinnya. Yang lain masjid seluas ini tidak ada. Repot. Padahal apa? Padahal sholat ini adalah di mana perintah itu malaikat Jibril saja tidak mampu menghadap, hanya berada pada langit yang ketujuh. Saat itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihis salam. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Tapi luar biasanya, saat Allah memerintahkan kepada Rasulullah, aku perintahkan engkau melaksanakan ibadah sholat dengan 50 rakaat. Kula bayangaken Bu, 50 rakaat. Sholat tarawih saja. Sholat tarawih
antara yang 11 dengan yang 23 niki bincing nih Ramadan nggih, yang 11 dengan yang 23 niki sing rame niki 11. Wah enak kono cepat. Nggih. Nduk kono suwe. Enten malih, nduk kono 23 cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sepuh-sepuh niku dereng mantun sujud, ngadeg mawon dereng sempurna pun sujud malih. Gak ngono iki mang salate olahraga apa senam? Nggih rada semi padha kok menawi nggih. Senam nggih. Olahraga nggih. Wong salat niku ngoten ya. Karena apa? Apabila kita saat sholat subuh itu dibangunkan dan pertama kali yang kita kerjakan tidak lain adalah sendi-sendi ini kita kerjakan dengan sempurna. Contohnya apa? Takbir saja itu harus membuka kedua tangan. Tidak boleh takbir kedinginan. Aduh sekarang mulai hujan dingin. Allahu Akbar. Itu namanya kaduan bukan sholat. Nah, itu contoh saja. Kemudian selesai sholat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Di antara sholat-sholatmu apabila engkau selesai melaksanakan sholat agar hatimu lebih tenang maka perbanyak zikir. Ada yang dengan tasbih, subhanallah, subhanallah. Enten sing ditutul, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niku kula tumut hadis Rasulullah. Sunnah memakai jari. Masya Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Satunya jari jumlahnya 7, 7 kali 4 pinten? 28 tambah 5. Loh, ngoten luar biasa. Jempol kok saged 5, nggih monggo jenengan hitung rose. 1 2 3 4. Loh kok saged Ustaz? Lah nggih. Allah niku kok pas. Nggih mboten pas. Memang semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tapinya. Orang sekarang niku aneh-aneh. Aneh-anehnya apa? Mau zikir saja kalau tasbihnya itu bukan tasbih aslinya atau miliknya sendiri, niku wis ngene iki tasbihku kari paling zikirku. Enten malih sing damel napa niku dari Mekah niku digital. Karena ampun 1 tahun baterai niku mboten nate ditingali blas. Subhanallah, subhanallah, ditingali. Lho alah kok mati ki mang ping piro? Ngoten niku akhirnya napa? Wis ngene iki paling aras-arasen zikir. Lho mosok gara-gara digitale mati aras-arasen zikir. Padahal zikir yang sunnah adalah dengan jari. Lho ampun. Mau alasan apa lagi? Males Ustaz. Lah, makanya saat ini monggo kita sama-sama belajar. Karena ini di bulan yang dimuliakan oleh Allah, jangan terlewat untuk melaksanakan yakni berupa amal ibadah. Karena apa? Amal ibadah yang diminta oleh Allah adalah amal yang solih. Salah satunya amal soleh itu dijelaskan oleh Allah di surat Al-Isra surat 17 ayat 7. Surat Al-Isra surat 17 ayatnya ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Al-ayat sadaqallahu alaihi. Monggo nggih minta tolong Ibu. Jika kamu berbuat baik,
berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga bagimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada pertama kali, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai. Di dalam ayat itu kata Allah, in ahsantum ahsantum li'an fusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Begitu sebaliknya. Wa in asatum falaha. Apabila engkau berbuat kejelekan, maka kejelekan itu adalah untuk dirimu. Maka monggo di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, amal soleh itu dibagi menjadi dua, ada individual, ada sosial. Yang individual di usia seperti ini yang masih panjenengan ini kuat melaksanakan puasa, monggo panjenengan berpuasa. Ustaz, lah sekarang sudah tanggal 19 terlewat, tidak ada puasa itu yang terlewat kecuali bagi orang-orang yang benar-benar hatinya yakin terhadap ibadah itu. Besok dinten apa, Bu? Senin. Mungkin yang hari ini atau esok hari, utamanya ibu-ibu yang mungkin di bulan Ramadan kemarin haidnya 6 hari dan dihitung masih ada yang kurang 1 hari, ada yang belum apa? Pun semerap tibae. Belum nyaur balas lho Ustaz. Lah nggih. Lah nek napa pun Senin niku pun poso lho kula Ustaz. Tapi gini iku mboten kuat luwe pun maem mawon lah nih. Karena apa? Antara niat yang akan dikerjakan yang wajib dengan yang sunnah itu masih membingungkan. Kalau sunnah boleh memang. Umpama tadi pagi panjenengan sampai pada siang hari ini belum makan, maka boleh. Kalau itu puasanya puasa sunnah. Tetapi kalau malam hari sudah melaksanakan niat puasa wajib, ternyata apa? Ternyata di tengah-tengah siang pada besok hari Senin itu kok ternyata ibu-ibu jamaah al-muttaqin mengadakan makan-makan di hotel. Maka berdosa bagi mereka yang sudah malam hari niat mengqadha puasa Ramadan, kemudian di siang hari pada waktu hari Senin batal. Eman lah Ustaz. Nah itu. Kalau sunnah itu kan memang itu yang terjadi. Bahkan ada salah satu hadis yang menyatakan antara puasa sunnah dan berbukanya itu lebih memilih mana? Saat itu dijamu oleh tuan rumahnya dan itu berupa makanan. Maka untuk menghormati apabila itu puasa sunnah baru boleh, tapi kalau wajib tidak termasuk puasa nazar itu tidak boleh. Maka ibadah puasa yang panjenengan kerjakan di bulan Rajab itu ya, kalau puasa ini khususnya pahalanya yang mencatat adalah Allah sendiri. Itu kalau puasa. Berarti kalau Ramadan sama Ustaz, sama. Maka puasa Ramadan itu dikatakan syahrullah. Syahrun dalam bahasa Arab itu ya, artinya adalah bulan. Allah bulan Allah. Memang Ramadan itu pokoknya puasa ya, dalam semua hadis yang mencatat amal ibadah kita terhadap puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Dan alhamdulillah mungkin yang tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di bulan Rajab yang sudah mungkin mampu dan mau, ada yang banyak mampu tapi kadang tidak mau, dan yang sudah mampu dan mau melaksanakan puasa itu ya mudah-mudahan mendapatkan amal
nilai pahala di hadapan Allah yang terbaik. Lah bagaimana dengan 15 hari? Kalau sekarang 19 berarti tinggal 10 hari bulan Rajab ini akan kita tinggalkan. Maka yang terakhir ini monggo, mungkin besok hari Senin adalah kesempatan panjenengan untuk bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Karena apa? Karena setiap kebaikan itu akan kembali kepada panjenengan. Ustadz kula mboten kuat siam, monggo amal ibadah yang lain yang individu, tidak hanya puasa, ada membaca Al-Quran seperti yang baca Qori ini tadi. Sudah berbeda dari yang biasanya. Masya Allah, suaranya melipnya luar biasa. Biasanya ini kok benten, ini pun pun latihan sih. Nggih, tapi biasanya saya itu kalau ceramah Ustadz materinya apa, nanti yang dibaca apa, niku biasanya tartil jadinya. Kalau ini tadi beda, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan senantiasa istiqomah Ibu, karena itu yang dibutuhkan. Kadang banyak dari kita itu yang sudah biasa, sudah bisa, ternyata tidak istiqomah. Akhirnya lagunya tambah meretel nopo tambah pinter. Prosoku biyen ngene lah, yaitu ilmu proso ini yang susah. Ya, karena apa? Bayati 1, bayati 2, bayati 3, kemudian ada jawabul jawab. Itu kalau tidak biasa dilisankan, ya jangan dikata 1 minggu, ya 2 hari saja sudah beda itu nanti lagunya. Ya, mestinya bayati 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saat disuruh ketinggian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah bismillahnya seberapa? Bismillah. Akhirnya gelorok-gelorok. Beda kalau sudah latihan. Oh nanti saya lagunya di sini. Saat jawab loh itu bedanya. Makanya butuh namanya istiqomah. Sama kata senam mawon saged istiqomah. Masa baca Al-Quran tidak bisa, harus semangat ya. Jadi kalau umpama di masjid ini ada belajar membaca Al-Quran, maka panjenengan harus berada di depan. Karena apa? Di usia kapan akan ada kembali seperti itu ya. Karena apa? Usia yang melebihi dari 50 ke atas ini berarti semuanya sudah siap. Iya siap-siap, pun siap-siap mawon. Lah nek disik-disikan nggih disik jenengan mawon timbang kula. Mboten guyon niki. Kemudian bahwa kesolehan yang bersifat individu itu pahalanya diberikan oleh Allah 10 kali lipat. Allah menjelaskan di surat Al-An'am surat 6 ayat 160. Surat Al-An'am surat 6 ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashrun amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Al-ayah sadaqallahul azim. Monggo Ibu. Surat 6 Al-An'am ayatnya 160. Dereng kepanggih. Man jaa'a bil hasanati, barang siapa membawa amal yang baik. Apa itu Ustaz? Bisa menolong orang. Intinya apa? Individu. Termasuk menyisihkan sesuatu benda di jalan, itu termasuk amal yang baik. Senyum-senyum, hati-hati. Sudah senyum-senyum ini harus hati-hati. Nanti ketemu saya sama senyum-senyum tidak ada hentinya, susah. Iya. Ya, untung di Surabaya ada, di Menur. Ya, senyum itu termasuk kategori ibadah yang luar biasa dan itu adalah amal baik. Ya. Maka kata Allah,
maka baginya falahu asrun amthaliha, pahala 10 kali lipat terhadap amalnya yang dikerjakan itu. Bisa dibayangkan kalau seumpama di rumah saja ibadahnya membaca Al-Quran, dan itu Allah meridhai terhadap apa yang panjenengan baca. Tapi nggih jangan yang dibaca medit nemen nggih. Nun sadaqallahul azim. Wah, baca basmalahnya saja luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sadaqallahul azim. Masya Allah, medit nemen. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sadaqallahul azim. Tenang iki. Jenengan senyum-senyum niki lak ngingoten nggih. Terus Ustaz Imam manja bil hasanati. Dan hitungan amal di dalam bacaan Al-Qur'an kata Rasulullah, satunya huruf itu dilipatkan. Loh, sampean panjenengan pun semerep ngoten ya. Niku nek umpami alif lam mim tok ngoten lha ya napa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Napa? Lah niki wong grak-grak mawon ini nek apa? Niki akhire niki lho. Paling apa ini wow Yasin. Ya pun Yasin pun lanjut nih. Mboten terkusik. Ya, itu yang saya maksud. Karena apa loh? Karena ibu-ibu muda sama uti-uti solihah yang mengikuti zaman modern saat ini tidak lupa nek enten getar niki paling mboten khusyuk. Nah niku mboten hanya panjenengan. Saya itu uti-uti solihah niki katut. Waktu sholat duha jamnya jam 10, waktunya jemput cucu. Krono niku wau seliut napa cuci baju napa-napa nggih salat duha cek mboten keburu engko nek wis enten putune mboten saged salat duha. Akhire salat duha nih keburu. Lah HP-ne teng ajenge tempat sujud. Allahu akbar pun semua Allahu akbar. Assalamualaikum langsung pun baudal nggih jemput cucu gara-gara napa ngene iki wau. Niki kena dipejahi nggih susah, diuripi. Masya Allah, mengganggunya luar. Makanya ada suatu ibadah di usia panjenengan yang sudah 40 ke atas, ibadah khusus yang dihadirkan kepada Allah dan itu dikerjakan dengan istilah. Ketangoten. Tapi kalau tidak ada waktu dan kesempatan, pertanyaannya kapan ada kesempatan untuk kita bisa hadir beribadah kepada Allah? Menunggu فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kata Allah bahwa ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa panjenengan semerep ya, Mbok. Kalau sudah waktunya, lampun kullu nafsin dha'iqatul. Niku panjenengan pegang punan. Tinggal bagaimana kita, ya. Karena apa? Karena setiap manusia itu pasti akan mengalami mati. Maka tidak usah menunggu. Kemudian kesolehan amal ini selain individual, maka jangan lupa yang diberikan amanah oleh Allah apa? Kekayaan. Karena kekayaan itu tidak dihitung banyak dan sedikitnya. Perintah Allah di surat Ali Imran 134 yang diawali 133 wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kemudian di situ di ayat 130 umatnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Seseorang yang akan mengerjakan kesolehan dengan sosial saat mereka kata Allah baik hartanya itu sedikit ataupun banyak, maka mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sedekah.
Karena sebagian dari harta itu ada milik orang-orang yang berhak. Ini pun sampai lupa. Karena apa? Karena banyak orang saat ini itu kadang sudah disiapkan uangnya, tetapi hatinya belum jujur. Maksudnya bagaimana Ustaz? Dari panjenengan ngaji niku wau, berangkat dari rumah niku kesake enten kali, situk teng mriki, situk teng bawah. Nek mboten ngoten enten kanan, enten kiri. Sing kanan niki 50.000-an, sing kiri niki 10.000-an. Engko ojo salah. Nek pas kotake ngedek iku berarti sing tapi takdir Allah berbeda. Sing didalaken sing 50, kewalahan lah wong niki kedah segera itu. Setan itu senantiasa bagaimana agar kita itu di dalam membuat berbaik kepada Allah, pasti hati kita senantiasa digerakkan biar rahmat Allah tidak sampai kepada kita. Enten 10.000-an, enten 5.000-an, wis 5.000 lombok larang. Ngoten iki lha ya napa? Kenapa kok seperti itu Ustaz? Karena sedekah itu dibutuhkan proses. Kalau sudah biasa sedekah 5.000, maka di bulan Rajab, di bulan yang dimuliakan kita tingkatkan, bukan tetap sama. Kenapa saat bulan Ramadan kita berlomba-lomba? Bagaimana agar sedekah itu terus meningkat. Tetapi saat di bulan Rajab nggih panggah nek pun 5.000 panggah 5.000 mawon. Enten malih malah pinten? 500 rupiah dek gelondong pisan. Ini nek diangkat muni gelawodak, Masya Allah. Nah, ini contoh kenapa? Ya karena kalau panjenengan itu nanti eman-eman, bagaimana perjalanan kita nanti yang tidak bisa kembali. Niki kembali kepada Allah napa mboten? Kembali semua. Menempuh perjalanan yang jauh napa dekat? Sangat jauh. Karena kita belum tahu al-qari'atu mal qari'ah, maka perjalanan yang jauh itu pasti dibutuhkan biaya yang besar. Panjenengan dari mulai ziarah umpama, ada yang di situ mungkin tidak ziarah biasanya itu kalau ibu-ibu jamaah itu kalau perjalanan ke masjid mana itu apa namanya kemarin itu nih bahasanya sekarang bukan ziarah seperti itu, healing healing terus si bapak-bapak. Nah itu pun panjenengan saat bisnya sudah lunas semua, itu panjenengan individu masih butuh dana apa tidak butuh dana? Masih butuh dana. Maksudnya bagaimana? Meskipun kita sudah pernah melaksanakan saat Idul Kurban kita berkurban, saat setiap hari dikumandangkan azan di Masjid Al-Mutakin, panjenengan juga tidak luput untuk berjamaah. Ibarat perjalanan bisnya itu sudah lunas, tetapi belum tentu saat kita menaiki bis itu tidak butuh apa-apa. Maka sosial yang individual dan sosial yang kembalinya kepada orang lain itu juga penting. Tetapi menghitung itu apakah boleh? Ya harus dihitung memang. 1 jutanya 2,5% itu adalah 25.000. Saya tak sedekah 25.000, apakah boleh? Boleh. Tetapi kalau di bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita usahakan yang 25.000. Bismillah ya Allah, saya tambah 5.000 menjadi 30.000. Berarti 30 ini akan dilipatkan oleh Allah terhadap kebaikan-kebaikan panjenengan. Tetapi itu tidak mampu semuanya seperti itu. Itu bagi mereka yang mampu. Yang tidak mampu Ustaz, seumpama saya biasa 5.000 terus saya tambah 6.000, boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang hatinya tertutup untuk tidak memberi infak dan sedekah, apalagi berada di dalam rumah Allah yang luar biasa.
Innama ya'muru masajidallah. Siapa yang meramaikan masjid Allah kalau bukan panjenengan? Dengan seluas ini, Masya Allah, dengan dinginnya yang luar biasa seperti ini. Biasanya nek ngaji niku enten mawon sing maringi napa lho. Berarti kan sudah saat panjenengan akan menimba ilmu, rizkinya Allah sudah ada di sana. Tapi kadang kita tidak ada waktu untuk bagaimana mampu menambah ilmu. Karena apa lah, jam sedoso niku enake sare napa HP-an. Nek HP-an sak jam 2 jam niku mboten enteke Ustaz. Lah makanya maka menambah ilmu di usia panjenengan seperti ini itu penting untuk sebagai kekuatan hati panjenengan. Maka yang kedua, introspeksi terhadap ibadah kita. Apa itu Ustaz? Di bulan Rajab ini adalah bulan saat Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Sudahkah sholat panjenengan itu dievaluasi? Apa yang kita evaluasi? Yang pertama, sudahkah tepat waktu? Karena apa? Karena banyak di antara mungkin yang saat ini tidak bekerja, yang dulunya bekerja, ya. Yang akhirnya apa? Sudah dengar azan malah tidur. Nah, ini yang luar biasa. Sudah dengar azan malah, mudah-mudahan yang di sini tidak ada, tapi yang Amerika ada. Mudah-mudahan. Kenapa Ustadz? Ya karena memang ya itu tadi, setan itu senantiasa bagaimana mengajak kita untuk jauh dari rahmat Allah. Mestinya ini nanti jam 11 berapa? 32 apa? Jam 11.40 adzan zuhur. Karena ini panjenengan dari masjid, ada yang dari pojok sebelah sebelah selatan, ada yang sebelah utara, ada yang sebelah timur, ada yang berjalan sampai di rumah sudah capek. Nah, akhirnya duduk, saat duduk wis engkuk ae. Tak seliut. Nah, niku seliutnya itu yang menjadikan masalah dilihat tiba cek jam 1. Mari jam 1 tiba sik jam 2. Nek baru pun muni nih kok. Bismillahirrahmanirrahim. Lu berarti 2:30. Kurang dilungkas salat asar pun langsung ke pondal-pondal teng kamar mandi. Tibake putune dulinan banyu teng kamar mandi. Wes ayo le cepetan ling. Nah niku mulai mara ngoten salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah untung gimana. Mari sholat duhur lah. Berarti di bulan Rajab ini jangan sering seperti itu. Kenapa? Introspeksi diri. Sudahkah sholat yang kita kerjakan tepat pada waktunya? As-sholatu ala waktiha. Apalagi yang mepet dengan masjid. Yang mepet dengan masjid itu ya tetangganya masjid Ustaz. Iya, sudah tetangganya masjid. Masjidnya corongnya di depan rumah. Ya. Malah apa? Malah semua pintu rumah ini bagaimana menggema dari luar. Jadi tidak dengar. Wah ya itu yang susah. Jadi subuh itu, lah ya aku gak kerumah dan belas. Lah bagaimana wong rumahnya tertutup semua. Ya ini. Harus ada perubahan. Karena apa? Allah tidak akan merubah sifat manusia selama manusia mau merubah sifatnya sendiri. Itu yang pertama dalam hal waktu. Yang kedua dalam hal masalah kekhusyukan. Sudahkah sholatnya ibu-ibu yang solihah, uti-uti yang solihah, yang senantiasa sholat di rumah baik yang berjamaah atau ini yang paling parah adalah sholat sendiri. Ibu-ibu ini sholat sendiri napa sholat berjamaah? Sendiri Ustaz. Lah cocok. Yang berjamaah itu masih meskipun melamun mendapatkan 27 derajat. Nah bisa jamaahnya bagaimana? Wong suami ada di masjid. Ya dengan cucunya yang sudah balik. Ayo le jamaah sama uti.
Nah gitu, yang sudah SMP, sudah SMA, yang bacaannya sudah bagus, yang sudah mulai hafal bacaan-bacaan sholat, termasuk yang sudah diajar di lembaga pendidikan Al-Muttaqin, ya, baik sorenya ada LPG-nya, ada TPG-nya, lah itu boleh. Ya, yang suami berjamaah karena fardu kifayah, lah yang uti-uti solehah yang sholat sendiri ini PR-nya yang luar biasa. Apalagi waktu sholat duhur baru takbir sudah mulai ngantuk. Allahu Akbar waladhdallin amin, ngantuk rumiyin. Moro ngoten melek surat apa iki mau. Nah niki sing paling bahaya nih. Maka usahakan kalau memang dekat dengan masjid, diusahakan berjamaah di masjid itu lebih utama. Memang benar seorang perempuan itu jamaahnya itu lebih baik di rumah kalau dalam perjalanan itu ada bahaya. Lah sekarang komplek ini ada bahaya napa mboten? Oh enten bahaya nggih. Oh masyaallah enten bahaya tibae Pak Takmir. Enten bahaya berarti niki napa jenenge jalan margine kedak kirang padang. Nek mboten ngoten satpam iki nyusul. Tugasnya Imamuddin. Nah itu salah satu contoh. Karena apa? Bila sholat sendiri maka Allah menyampaikan di surat Al-Baqarah, suratnya surat 2 ayatnya ayat pinten Bu? Supe kula Bu. 34 kalau tidak salah. Agar bagaimana sholat yang kita kerjakan itu benar-benar khusyuk di hadapan Allah, maka kerjakan sholat itu tepat pada waktunya. Jadi tahu jamnya. Kalau seumpama duhur untuk wilayah Surabaya, ya. Jadi kalau di sini paling utara, Kenjeran zuhur jam 11.42. Berarti mulai jam 11 lebih 15 menit sudah persiapan di kamar mandi. Ya, wudu, mungkin ada yang setelah wudu baca Al-Qur'an. Nah, saat dikumandangkan azan baru siap untuk melaksanakan sholat. Kalau terlalu lama nih ngentat-ngentut lah Ustaz. Nah, niku PR ngian bagi mbah-mbah solihan iki. Uti-uti solihan nih Masya Allah dereng 10 menit mawon kudu ngebom mawon. Nggih, masalahe napa rada dol mboten dol wis payahe niku pancene. Pun ditutup rapet sih lewat mawon. Lah sing nem-nem nggih, sing ibu-ibu muda niku rada aras-arasen lah nggih usahaken pun wudu, engke nek wis kadung HP-an, nek pun kadung TikTokan, masyaallah salat dhuwure sik jam 1 terus mawon. Niki ibu-ibu muda. Mugi-mugi uti-uti sholihah mboten katut. Mboten katut napa niku? Nggih, TikTokan, IG-an, Facebookan, masyaallah. Enten sing joget-joget, masyaallah. Dan ini penting. Karena apa? Karena saat sholat yang dibutuhkan pertama kata Allah adalah di surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya ayat pinten wau Bu? 34 itu kalau enggak saya agak lupa ini. Mudah-mudahan benar. 34. Oh, salah. Salah Ibu. Ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat 45. Oke, ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2. Jangan salah, ayatnya 45 agar kita bagaimana salat benar-benar khusyuk di hadapan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri. Ada pertanyaan, Ustadz, antara sabar dengan salat itu dahulu mana? Sabar dulu apa salat dulu? Maka kata Allah di surat ini harus sabar dulu. Karena kalau sholat dulu maka yang terjadi pasti sholatnya sulit untuk khusyuk. Itu pasti sholat kebelet pipis.
Bagaimana rasanya? Masya Allah, antara sujud dengan rukuknya kayaknya sama. Karena apa lah? Sujudnya mantul mawon terus langsung berdiri, langsung ngadeg malih. Berarti dalam proses ini ada namanya tidak sabar. Lah sabar itu butuh namanya ketenangan di dalam sholat namanya tumak. Nah, sudahkah sholat panjenengan itu menempuh perjalanan mi'raj di hadapan Allah itu dengan tumak nina? Jadi setelah panjenengan ruku, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sejenak kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamd. Nah, disentuh ngoten tok nggih. Boleh, tetapi diusahakan disempurnakan. Rabbana walakal, ada yang pakai walaka, ada yang pakai laka. Hadisnya dua-duanya sama. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar, dinikmati. Betul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Lah kapan kita berubah dari qul huwallahu ahad? Nah katanya itulah Ustaz. Iya, karena panjenengan hafalnya itu yang susah. Maka harus grade-nya, nikmatnya melaksanakan ibadah saat memi'rajkan kita di hadapan Allah, ibadah kita sudahkah tumanina? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena apa? Karena kata Allah, wa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya salat itu berat. Yang mengatakan Allah. Tapi ada kecualinya, kecuali illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapakah itu orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dari mereka melaksanakan takbir sampai dengan salam, mereka mau sejenak hatinya tidak berpikir terhadap adanya dunia, tetapi mereka memi'rajkan doa-doa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir salam. Makanya apakah yang dinamakan sholat itu? Sholat adalah suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka dari takbir sampai salam yang terakhir, panjenengan doa-doa itu dibaca. Lah yang terjadi malah sebaliknya. Mudah-mudahan jamaah ini tidak, Ustadz saya itu sholat sunnah tapi tidak baca doa iftitah. Lho lah ngoten niku ya napa sholat sunnahnya? Nah niku kan rawatib mawon Ustaz. Loh jangan dikata rawatib. Salat rawatib itu adalah salat sebagai penyempurna dari salat wajib. Maka diusahakan doa iftitah itu tetap terkecuali. Ada kecuali. Bagi mereka yang saat waktu datang ke masjid kemudian salat wajib oleh imam segera akan dikumandangkan. Baru boleh itu ada cepat. Termasuk saat khotib sudah naik ke atas mimbar, bapak panjenengan itu baru datang. Lah itu boleh 2 rakaat melaksanakan sholat, tetapi sholatnya agak cepat. Boten kok sampai khutbahnya selesai panjenengan salam. Lah terus dapat apa khutbah pertama sama khutbah kedua? Itu dapat ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu pun mantun. Tinggal salam, aqimus shalah, baru salat maghrib. Ya ini bagi bapak-bapak ini harus hati-hati. Jadi alladzina yadhunnuna anna, mereka yang di dalam hatinya yakin bahwa mereka itu mi'raj, ya, menemui Allah. Panjenengan kalau bertemu kali Pak Lurah ya, di kelurahan niku tunduk napa drengesan Bu? Drengesan niku nggih gawuyon nggih anu. Enten sing ngoten. Nggih enten nek kancane. Lah panjenengan pun kenal kali Allah napa dereng? Dereng lah Ustaz. Lah nggih. Secara otomatis
apabila bagaimana diri kita kalau belum mengenal terhadap diri kita sendiri, maka jangan sampai saat sholat itu malah kita belum mampu untuk khusyuk. Yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua bagaimana bisa khusyuk. Kemudian bagaimana untuk amalan selanjutnya? Di bulan Rajab ini sebelum datang bulan Ramadan, perbanyak diri kita untuk melaksanakan taubat. Tidak ada manusia yang tidak bersalah di hadapan Allah. Karena apa? Allah menciptakan kita inna sina au la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat maqtasabat rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Manusia itu memang Allah menciptakan, yakni ada lupa dan ada salah. Nah, kalau ada lupa dan ada salah, berarti kita mendapatkan perintah untuk memperbanyak taubat. Taubat itu bagaimana Ustaz? Boleh dikerjakan dengan sholat, boleh dengan memperbanyak istighfar. Kalau sholat apakah boleh di waktu kapanpun? Boleh. Kalau seumpama malam sebelum tahajud kita melaksanakan 2 rakaat sholat taubat, usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum tahajud kita baca zikir dulu. Istaghfiru innahu kana waffara, astaghfirullahal azim. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, meski kita banyak salah, tetapi Rahman dan Rahim Allah masih sampai kepada kita. Coba kalau seumpama Allah niku rada purik ngoten, wis babahe sing lara cek tambah lara ngoten lak ya napa. Tapi alhamdulillah kula kali panjenengan ini meskipun Allah kita itu diberikan di hadapan Allah banyak salah, tetapi Rahman dan Rahim Allah masih sampai kepada kita dan masih diberikan kesayangan. Tapi jangan sampai istidraj. Apa itu Ustaz istidraj? Itu tadi, mereka sudah bersalah di hadapan Allah. Contoh maksiat jalan terus, rezeki saya ya terus lah Ustaz. Lah itu hati-hati. Ya, namanya istidraj. Bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu nanti, ya, kalau sudah dibalik, masya Allah, maka rugi bagi kita apabila tahu bahwa itu dosa tetapi tidak segera bertaubat di hadapan. Yang rugi lagi saat kita sudah berdosa di hadapan Allah, sebelum bertaubat kita sudah kembali di hadapan Allah. Masya Allah. Perintah untuk menyegerakan bagaimana kita untuk senantiasa perbanyak taubat di surat 3 ayat 133. Yang biasa panjenengan baca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu perintahnya. Tetapi bagaimana dengan taubatan nasuha? Surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yujziyallahu an-nabi
لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Al-ayah sadaqallahul azim. Sudah ketemu Ibu? Surat At-Tahrim ayatnya ayat 8. Sampun? Surat 66. Surat 66 ayatnya ayat 8. Kalau belum saya baca. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah kalau di dalam Al-Qur'an dulu pernah saya sampaikan di majelis ini, apabila mengawali di dalam sebuah ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka mempunyai dua makna. Satu maknanya melaksanakan perintah ibadah, yang kedua yakni harus melaksanakan apa yang tidak diperkenankan oleh Allah atau larangan-larangan Allah. Lah, ini bagaimana Ustadz? Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Nah, berarti ini ada perintah dari Allah setiap kali kita melaksanakan ibadah, dan ibadah itu adalah pekerjaan taubat. Allah memerintahkan kepada kita untuk taubatan nasuha. Apa maksud taubatan nasuha? Yang saat salah tidak mengulang kembali. Lah, jadi benar-benar taubat yang semurni-murninya. Karena apa? Karena mudah-mudahan Allah akan menutupi terhadap kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah, yang penuh dengan kenikmatan. Loh. Maka disinilah pentingnya bagi panjenengan jangan sampai apabila di dalam hati kita itu ada sifat yang dinamakan mendekati kepada perkara yang sombong. Lawang saya di rumah saja loh, saya tidak pernah ketemu orang dan tak pernah menyakiti. Iya, tidak pernah, tapi kalau HP-nya masih fungsi ini, hati-hati. Salah satu bentuk ibadah yang kadang terlena yakni dengan membalas atau mengomentari sebuah napa niku nek ngarani napa teng TikTok niku napa nek ngarani. Ada orang yang membuat konten, dan konten itu ketepatan panjenengan tidak senang, langsung komentarnya sampai ada kalimat gobloknya, ada sambil ini tidak terasa. Maka barang siapa yang tidak menjaga lisannya, kata Allah di surat Al-Mu'minun. Ya, monggo dicek. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di ayat yang ke-12 itu, barang siapa di antara 10 yang sudah disampaikan oleh Allah, di yang kedua kalau tidak salah, mereka tidak mampu menjaga lisannya. Padahal komentar itu kan tidak berlisan. Iya, tetapi makai jari jemari yang mewakili lisan kita untuk memberi komentar. Bila komentar itu ternyata kok tidak baik dan itu menjadi dosa di hadapan Allah, maka kita termasuk yang nanti tidak mendapatkan surga yang paling tinggi. Surga apa? Surga Firdaus. Itu di surat Al-Mu'minun. Maka panjenengan boleh mengomentari konten, tetapi jangan sampai yang dikomentari benar-benar tidak tahu kalau tidak tahu asal usulnya, jangan sampai berkomentar yang jelek. Apalagi yang kemarin saat pemilu itu, Masya Allah, hati-hati. Ya, ini presidennya, ini gubernurnya, ini harus hati-hati. Karena apa? Karena apa yang panjenengan ucapkan itu nanti mempunyai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taubat itu tidak harus diperintah kepada siapapun kecuali diri kita yang akan
benar-benar mau meminta maaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kenapa kok istighfar? Allah menyatakan di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Barang siapa yang di antara panjenengan dalam kondisi apapun, bahkan saat menikah belum punya keturunan, maka perintah Allah disuruh untuk beristighfar. Yang rizkinya mulai seret, baca tapi istighfar yang kita baca jangan sampai di lisan saja. Harus benar-benar ikhlas di hadapan Allah untuk benar-benar termotivasi bahwa dosa-dosa yang kita kerjakan hanya Allah yang mampu untuk memaafkan. Apalagi di bulan yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini. Maka yang terakhir adalah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Karena apa? Karena barang siapa seorang manusia tetapi tidak pernah meminta kepada Allah, maka kata Rasulullah, manusia termasuk banyak sudah tahu, sombong. Ya, tapi kalau meminta itu yang masuk akal, Ibu. Yang tidak masuk akal itu bagaimana? Pengen mobil tapi tidak mau usaha. Ya Allah, saya pengen mobil ya. Iya, kalau di iklannya Jarum langsung ada jinnya itu ya. Wah, langsung turun gitu. Itu masuk akal karena iklan. Tapi kalau kehidupan yang nyata seperti ini, jangan sampai, apalagi ibadah yang karenanya adalah rizki. Seperti apa? Sholat duha. Saya pernah itu diberi pertanyaan, Ustaz, saya itu kurang lebih sudah istiqomah sholat duha kurang lebih 2 tahun, tapi rizki saya kok biasa-biasa saja. Loh, hati-hati. Apalagi mengenai rizki yang tidak pernah atau tidak terasa kita tidak bersyukur di hadapan Allah. Karena apa? Yang terjadi malah akan mendapatkan azab. Surat 14 ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iya, panjenengan memang sholat duha. Pertanyaan saya, dari mulai 2 tahun pernahkah tubuh panjenengan diberikan penyakit oleh Allah? Tidak pernah, Ustaz, sehat terus saya. Ya itu, coba panjenengan lihat, cek kanan kiri panjenengan. Rizkinya banyak, tetapi makan apapun tidak boleh. Ayam tidak boleh karena darah tinggi, daging tidak boleh, semua tidak boleh. Tapi panjenengan diberi Allah rizki yang cukup, makan apapun boleh. Berarti panjenengan masih diberi rizki oleh Allah, tetapi panjenengan saja rizkinya yang melebihkan dari kecukupan panjenengan. Lah kalau pinginnya ini, anak saya kepinginnya ini loh. Apa memang sholat duha itu tujuannya itu? Padahal hadisnya jelas, duha itu salah satunya adalah kita diperintahkan setiap pagi itu memberi sedekah terhadap diri kita, karena sendi-sendi yang berada di dalam diri kita, sejumlah ada yang menyatakan 70 itu harus disedekahkan di hadapan Allah. Lah kalau sholat duha niatnya itu sama dengan surat membaca Al-Waqi'ah sama Ar-Rahman. Biar rizkinya lancar. Ternyata sudah 2 tahun tidak lancar-lancar. Tapi mereka tidak memaknai rizki itu bagaimana. Tidak bisa rizki itu hanya dilihat dari uang semata. Tetapi nikmat Allah. Panjenengan pengen tahu saya bertanya kepada panjenengan. Tapi yang jelas dari semua apa yang saya sampaikan dari awal, yang pertama, jangan sampai di bulan Rajab kita tidak beramal kepada diri kita, kemudian kepada sosial kita. Kemudian yang kedua, jangan sampai saat di bulan Rajab ini Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, tetapi kita tidak pernah evaluasi, sudahkah sholat kita di hadapan Allah, hafalan-hafalan sholat kita sudah benar-benar sampai di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita tidak pernah bertaubat di hadapan Allah terhadap kesalahan-kesalahan kita. Yang terakhir, jangan sampai juga di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, doa-doa ini adalah mustajabah, malah kesempatan ini hanya panjenengan lewatkan, tidak berdoa sama
sama sekali. Mudah-mudahan marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan termasuk yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada panjenengan tambahnya panjang umur yang barokah, diberikan tambahnya kesehatan zahiran wa batinan, diberikan tambahnya rizki yang barokah yang melimpah halalan thayyibah. Segala urusan-urusan panjenengan dimudahkan oleh Allah. Harapan, keinginan dan seluruh hajat-hajat panjenengan, utamanya hajat di bulan Rajab ini yang belum dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada panjenengan keluarga yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang solih solihah, taat ibadahnya, taat kepada kedua orang tuanya, sukses cita-citanya, karirnya, selamat dunia dan akhiratnya, berguna bagi nusa dan bangsanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada panjenengan istiqomah, tetap iman kita, takwa kita, Islam kita sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti hadir kembali kepada Allah dengan membawa predikat husnul khatimah dan ditempatkan di antara surga Allah, surga yang paling tinggi, yakni surga Firdaus. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita khususkan mungkin di antara keluarga panjenengan, mungkin di antara panjenengan, keluarga panjenengan yang saat ini ada yang lagi diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan lekas berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa shifauka shifaan la yughadiru saqaman imsakhil ba'sa rabban nas biyatika shifa laka shifa la ilaan nas'alullaha al-azim rabbal arshil azim ay yasfiyaka fi majalisina hadhihi masjid al-muttaqin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bidaka 'ala darajat tuballighuna bi asal ghayat min jamil kharatimil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلابة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافنا في بدنا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أنزلنا seluruh jamaah majelis taklim Masjid Al-Muttaqin munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاهم وأصلح لنا في ذريتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة أسرار سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin itu yang bisa dalam sampaikan pada pertemuan pada siang hari ini. Mungkin ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.